Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lama kita nggak jumpa. Oke, selamat malam. Karena saya membuat video ini malam ya, sekitar jam setengah 10 malam. Oke, kita membahas karet. Terus perlu diketahui dulu, ini video yang saya buat ini bukan istilahnya pamer, tapi untuk mengkaji bersama sebagai petani karet apa yang harus kita lakukan, dan apa itu untuk lebih mengerti, sama-sama belajar bagaimana cara perawatan karet. Terus pemahaman perawatan karet itu apa itu istilahnya, merawat karet itu hasilnya bagaimana, dan berapa jangka waktu setelah perawatan itu terasa hasilnya. Oke, kita cek dulu ini apa pohon karet yang saya sadap. Oke, saya hidupkan dulu senternya biar lebih terang. Oke, yang kita pahami dulu, ini pohon yang saya videokan ini termasuk besar ya, istilahnya yang nggak besar banget tapi pohonnya gemuk. Nah, perlu diketahui kalau untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu karet harus fisiknya harus gemuk mas bro. Jadi kalau gemuk, peredaran darahnya itu apa, getahnya itu banyak, otomatis dapatnya juga banyak. Ini di syuting dulu. Nah, ini pakai wadah botol oli ya. Jadi satu wadah ini satu iris. Nah, itu yang pertama udah kempes kecil. Yang kedua, terus ini yang ketiga, keempat. Nah, yang kelima ini mas bro. Tuh. Nah, sekitar segini. Ini masih dalam keadaan menetes. Oke, jadi gini, ini keterangannya sebelum deres ini saya oles pakai obat perangsang. Terus posisi deresnya tadi pagi, dan sekarang sudah jam setengah 10 kayaknya, setengah 10 malam. Itu kita bisa cek, ini tadi tumpah. Jadi tadi buat api buat sapi, itu sapinya di sana. Tahu kalau jam segini masih netes mas bro. Tuh, ini khasiat dari pemberian obat oles yang tepat pada waktunya dan tepat sasaran lah istilahnya. Nih, nah itu pada tumpah tadi tak pindah wadah itu ya. Tuh. Jadi gini, inilah hasil dari perawatan musim kemarin. Ini kan istilahnya daun ini baru pulih ya, sebagian udah normal, sebagian belum. Jadi yang video-video sebelumnya itu kan saya melakukan perawatan selama saya di sini udah dapat 1 tahun ya. Dari semenjak saya di sini saya melakukan perawatan, dan pernah saya omongkan atau apa itu kasih keterangan kalau perawatan itu tidak bisa langsung dirasakan. Jadi kalau musim ini perawatan, musim depannya kita yang menikmati hasilnya. Jadi musim depan itu setelah kemarau itu mengalami surut yang sangat drastis, dan musim yang setelah kemarau mulai pemulihan daun. Nah, itu yang baru kita rasakan. Terus yang harus kita lakukan kalau mendapat getah seperti ini, jangan puas di sini. Jadi ini disambung lagi perawatan seperti pemupukan dan penyemprotan katalis yang seperti saya lakukan di video-video sebelumnya. Oke, ini kita lihat fisiknya dulu. Oke mas bro, ini fisiknya ya agak hancur karena udah pulih, bisa pulih. Kalau yang tak bilang hancur itu yang tidak pulihnya hampir 20%, cuman kesempatan pulih. Nah, ini bisa dilihat getahnya. Oke. Jadi kalau karetnya itu sehat, terawat, apabila dioles hasilnya sangat luar biasa. Tuh mas bro, loh, ora etok-etokan.
Ini bawahnya hancur ya. Nah, ini kerowak Mas Bro, kayu. Tapi alhamdulillah setelah, nah ini juga kayu, ini penderes sebelum saya. Jadi asal-asalan. Terus kita pahami lagi karet itu kalau deresnya asal-asalan. Oke, ini ada pohon. Itu dampaknya kayak gini Mas Bro. Ini kita cek dulu. Tuh, karetnya dari atas ini udah sekitar 3 sampai 3 tahunan lebih lah dari sadapan yang rusak ini. Jadi setelah 3 tahun ini pulihnya kayak gini loh. Ini kan ibaratnya rusak. Ini sampai bawah loh. Ini kayu Mas Bro. Tuh kan kelihatan kayunya, loh sampai putus kambiumnya. Nah ini dampaknya kenapa? Karena apa itu saya menganjurkan sadapan itu harus bagus. Dampaknya tuh lihat. Tuh. Ibaratnya tadi yang sana nggak rusak. Itu bisa penuh itu wadah. Dan ini yang karetnya rusak tuh, ini balung tok iki. Renek kulitnya masih. Dampaknya kayak ngene iki. Nah, ini seperti ini dampaknya. Nah, ini wadah oli. Isinya iyalah jan jabang bayi ya. Jadi apa pengertian kita, karet itu jangan asal-asalan, jangan asal-asalan. Dari pertamanya adab itu ya diusahain kita belajar yang bagus dan benar. Kalau asal-asalan, nah ini agak mending Mas Bro. Tapi yang sebelah sini oh pulih mending tuh. Ini loh, nggak asal-asalan. Ini bener berdioles ya, apa setelah dioles. Tapi sampai lihat sendiri kalau yang batangnya rusak, hasilnya tidak bisa efektif atau maksimal. Nah ini oh iki wes mau iki lumayan nih loh, tenan toh. Kelihatan Mas Bro kalau kelihatan pohonnya gemuk. Nah ini gemuk lagi, kita cek tuh penuh toh. Itu di wadah juga pada penuh tuh, masih encer ya. Nah ini masih netes Mas Bro, padahal ini sadapan dari pagi, sekarang masih netes biarpun kecil. Nah ini pemahamannya gitu, kalau kita menginginkan hasil yang maksimal tuh lumayan. Oh ya sesuai, itu godongnya belum belum normal. Nah ini pohonnya yang rusak lagi. Ini untuk pembuktian atau pengertian kita sebagai petani karet. Tuh sadapannya ini sampai meledak Mas Bro. Ini bisa dikupas ini. Ini dampak ini nanti saya bahas pada video selanjutnya ya. Tuh ini kan berarti mati getah dulunya karena bisa ngelupas ini, karena diistirahatkan. Terus di daerah sebelah sini ajur. Nah ini kalau bawahnya rusak, itu biasanya kalau diiris di atasnya ini nggak bisa keluar banyak, mungkin cuma sekedar apa ya, kadang perentul apa itu, benjol-benjol kecil itu loh getahnya. Nah ini saya nyerah, ini dari sini sampai sini itu nggak keluar. Ini usaha saya tidak biasa melakukan kalau ngiris itu nggak ada getah terus saya pindah, nggak tak biasain begitu, karena itu juga nggak bagus. Jadi tetap tak iris. Ini pulihan apa itu sadapan yang dulu istilahnya kulit kedua. Ini sangat susah karena sadapannya rusak, jadi itu loh bekasnya. Di hati-hati pun juga kayak gini. Terus di apa itu kondisi fisiknya karet ini nggak bagus, jadi pemulihannya tuh lama. Jadi keserempet sedikit ke pisau itu bisa berdampak kayak gini. Padahal kalau nah ini lihat nggak ada apa-apanya. Ini saya nyerah, ini tak istirahatkan dulu 1 musim ini rencanaku. Nah kalau kita lihat pohonnya itu yang maksudnya nggak seberapa sakit ya, apa meriang. Oh, itu kelihatan Mas Bro, kalau seandainya kena kayu itu pulihnya cepat sampai melentus satu benjol gitu. Karena apa itu pohon yang sehat itu pasti melakukan pemulihan yang sangat cepat. Nah, kalau pohonnya sehat sadapannya ya mulus. Oke, kita yang sebelah lagi ini enggak, saya pindah-pindah pohon ini membuktikan kalau enggak cuma satu pohon atau saya pilih pohon jadi ngacak ya. Nah, ini masih netes Mas Bro, tuh lihatnya, tapi ya kecil tuh, masih encer toh. Ini padahal sadapan tadi pagi.
kalau pohonnya gemuk, intinya kita harus merawat ini yang fungsinya ini. Jadi pengertiannya kalau kita mupuk atau melakukan penyemprotan katalis atau yang lain, nah ini banyak apa itu, kita tidak bisa langsung protes, kok saya semprot, kok saya pupuk, nggak ada bedanya, nggak ada reaksi. Nah itu perlu dipahami dulu, karena karet kalau seperti yang saya sadap ini banyak yang rusak tuh, bawahnya rusak. Itu kalau kita pupuk 1 kali itu nggak jadi getah mas bro. Jadinya itu pohonnya ini menyerap pupuk atau perawatan yang kita lakukan itu untuk memulihkan atau menyehatkan fisiknya dulu. Jadi keterangannya kalau kita mupuk itu menjadikan fisik bagus dulu, baru musim ke depan setelah melalui kemarau itu baru terasa apa itu khasiat dari kita merawat. Oke, ini cuma ngoceh atau melihat, tapi mudah-mudahan harapan saya bisa menjadi pemahaman yang apa itu baik ya. Nah ini masih netes mas bro, tuh ini bener dioles, tapi kalau biarpun olesnya banyak ini kan kelihatan kalau saya menggunakan oles tuh sangat encer sekali, jadi bekasnya tuh kayak nggak ada dioles tuh. Nah ini sadapan saya mulai dari sini, dari bekasnya orang ini mulai pulih. Ini alhamdulillah berarti katalisnya bereaksi ya, ini mulai mau menutup. Padahal dulunya itu kerowak dari sini sampai sini, ini kan kelihatan ini. Nah ini mulai menutup, alhamdulillah, dikarenakan apa itu perawatan terus dibantu dengan pemupukan supaya dia itu enggak kekurangan makan. Jadi kalau orang gemuk itu ya istilahnya dagingnya tebel atau getahnya banyak kalau karet. Oke mas bro, oke. Jadi apa itu untuk video kali ini kita sama-sama belajar memahami sifat karet, karena kalau kita melakukan perawatan, kalau nggak memahami yang kita rawat, terus yang kita gunakan apa, terus khasiatnya yang bisa kita rasakan itu kapan, itu pasti dalam hati akan kapok mas bro. Jadi biasanya dipupuk nggak dipupuk dapat 50 kilo, terus dipupuk kok cuman dapat 60 atau cuma 50 kilo aja, jadi nggak ada perbedaan. Itu jangan komplain dulu, tapi dilihat dari fisiknya si pohon karet ini. Jadi paham ya. Jadi kalau menurut saya musim ini kita rawat, panennya musim besok. Nah kalau seperti yang saya ini, kemarin saya rawat ini udah alhamdulillah udah 3 kali pemupukan ya, 2 kali pemupukan ya, 2 kali pemupukan. Terus rutin setiap 2 bulan sekali itu saya semprotin katalisnya ini untuk memberi nutrisi pada kulit supaya kalau pas waktu musim getahnya ini bisa maksimal ya. Kalau musim kemarau saya tidak memaksa, tidak pernah menggunakan oles, karena kalau kemaraunya itu dikasih oles, nanti perawatan yang kita lakukan itu akan sia-sia. Sia-sianya karena dipaksa. Kita harus bisa menyadari hukum alam. Kalau waktunya surut ya surut aja, nggak apa-apa. Jangan dipaksa dengan menggunakan obat perangsang, karena namanya aja obat perangsang, jadi hanya saya gunakan untuk merangsang, bukan untuk memaksa. Itu pengertiannya ya. Alhamdulillah mas bro, itu ya, ini 1/2 liter lebih loh, ini besar loh, ini ada olinya tuh hampir penuh, dan ini posisinya masih netes juga. Nah ini bukan maksudnya pamer, tapi ini pembuktian bagaimana perawatan itu apa cuma omong kosong atau gimana. Kalau mungkin ada teman-teman yang sudah mencoba cara saya ini, pasti tahu khasiatnya. Jadi kalau ditanyain gimana ini saya melakukan caranya Bang Ali kok tidak ada khasiatnya, ya dilihat dulu sampai berapa bulan melakukan perawatan, terus dari perawatan itu pohonnya keadaan sakit apa enggak, atau istilahnya rusak apa enggak. Ini saya lama loh nih, 1 tahun loh baru ngerasa ini. Ya kemarin sebelum kemarau itu deres pagi,
mungkin itu sampai jam 2 jam 3 udah mulai kering. Tapi kalau sekarang alhamdulillah dari pagi habis subuh ya jam setengah 6 itu sampai sekarang jam setengah 10 itu masih ada yang netes, bahkan banyak. Kalau dilihat kondisi pohonnya itu bagus, nah pohonnya itu bagus, maksudnya gemuk, enggak terlalu parah, itu pasti bisa dipastikan getahnya maksimal kalau dioles. Oke, seperti itu Mas Bro ya. Jadi mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa membawa berkah dan kebaikan, terus kita bisa lebih baik menjadi petani karet. Oke, semoga harapan kita semua, kita berdoa bersama-sama untuk apa ya, kesetabilan harga karet ini supaya petani karet tetap semangat bisa merawat karetnya karena hasilnya banyak. Amin. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.